Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Maulina dari kelas IATB dengan nomor NIM 20020110044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan kutubut tis'ah. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan kutubut tis'ah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah berasal dari kata kutub yang merupakan jamak dari kitab yang artinya buku. Sedangkan tis'ah artinya 9. Al-Kutub at-Tis'ah adalah istilah yang digunakan oleh ulama-ulama hadis yang artinya 9 buku hadis yang ditulis oleh ulama-ulama hadis yang muktabar. Beberapa nama berikut nama 9 kitab induk tersebut, yaitu yang pertama Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim karya Imam Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud karya Imam Abi Daud, yang keempat Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah, yang kelima Sunan An-Nasa'i karya Imam An-Nasa'i, yang keenam Sunan At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi, yang ketujuh Musnad Ad-Darimi karya Imam Ad-Darimi, yang kedelapan Muwatta Imam Malik karya Imam Malik bin Anas, yang kesembilan Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hambal. Masing-masing dari kitab ini memiliki karakteristik yang khusus yang seringkali tidak dapat diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Beberapa persamaan antara 9 kitab induk hadis tersebut yaitu yang pertama mu'tabaroh sebagai pedoman dalam keilmuan hadis. Yang kedua sama-sama ditakhrij dari pakar-pakar hadis. Yang ketiga, dalam kitab sunan tersebut memuat hadis-hadis Nabi atau sahabat atau tabi'in sekaligus menyebutkan sanadnya. Sanad yang tercantum dalam kitab tersebut terdapat 3-5 sanad yang menyambung sampai Rasulullah. Yang keempat, dalam sistematika antar kitab seperti kitab Sahih dan kitab Bukhari yang merupakan tergolong dalam kitab jami yang membahas beberapa bidang atau bab. Kemudian melihat dari perbedaannya kita dapat menilai dari kualifikasi pada kitab 9 tersebut, yang mana termasuk kitab jami, kitab sunan, dan yang mana yang termasuk kitab musnad dan muwatta. Kemudian bisa kita lihat dari siapa pengarangnya, nama-nama pengarang kitab tersebut, bagaimana sistematika penulisan kitab tersebut, dan ciri-ciri kitabnya. Baik, kita akan membahas perbedaan secara spesifik antara 9 kitab induk hadis tersebut. Yang pertama yaitu Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari memberikan persyaratan yang sangat ketat dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadis yang diterima hanyalah hadis-hadis yang keadaannya sebagai berikut. Sanadnya bersambung, periwayatannya berasal dari orang-orang yang benar-benar adil, kuat daya ingatan dan hafalannya. Harus ada pertemuan langsung antara guru dan murid. Kemudian yang kedua yaitu Sahih Muslim. Dalam melakukan penyusunannya, Imam Muslim tidak terlalu ketat dalam memberikan persyaratan penulisan jika dibandingkan Imam Bukhari. Sekalipun dalam kenyataan keduanya mengemukakan persyaratan yang sama, hanya saja keduanya ditemukan perbedaan yang cukup prinsip, yaitu tentang persyaratan hadis sahih terletak pada masalah pertemuan antara perawi dengan perawi yang terdekat dalam mata rantai sanad. Yang ketiga yaitu kitab Sunan Abu Daud. Abu Daud dalam sunannya tidak hanya mencantumkan hadis-hadis sahih sebagaimana yang dilakukan Al-Bukhari dan Muslim, tetapi ia memasukkan hadis sahih, hasan,
dan dhaif yang tidak terlalu lemah, dan hadis yang tidak disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Cara yang diterima Abu Daud dalam menulis kitabnya dapat diketahui dari suratnya yang ia kirimkan kepada penduduk Makkah atas pertanyaan yang diajukan mengenai kitab sunannya. Abu Daud mendengar dan menulis hadis 500.000 dan diseleksi menjadi 4.800 hadis. Ia menghimpun hadis-hadis sahih, semi sahih, dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan. Hadis yang lemah diberi penjelasan atas kelemahannya, dan hadis yang tidak diberi penjelasan berarti bernilai sahih. Kemudian yang selanjutnya yaitu Kitab Sunan At-Tirmidzi. Karya paling besar dari Abu Isa adalah Kitab Al-Jami yang termasuk salah satu kutub As-Sittah. At-Tirmidzi tidak memuat hadis di dalam Kitab Al-Jami kecuali telah diamalkan oleh fuqaha, yaitu hadis yang sudah dipakai berhujjah oleh orang yang berhujjah dan telah diamalkan oleh orang yang mengamalkan. Untuk itu, At-Tirmidzi menempuh caranya yang khas, yang tidak ditemukan pada kitab Al-Kutub As-Sittah lainnya. Selanjutnya, Kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i adalah kitab yang muncul setelah Sahihain yang diulangnya sampai 16 kali. Jadi jelaslah bahwa dalam kitab tersebut tidak hanya terikat hadis sahih, akan tetapi terdapat pula hadis hasan atau yang mendekati keduanya. Bahkan ada juga hadis dhaif, paling sedikit hadis dhaifnya, tetapi yang paling banyak pengulangannya, sebagaimana hadis tentang niat. Selanjutnya, Kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam menyusun sunannya, Ibnu Majah sama dengan An-Nasa'i, yaitu dalam menyusun kitab berdasarkan sistematika fikih, ia menyusun menjadi beberapa kitab dan bab. Sunan ini terdiri dari 32 kitab dan 1.500 bab. Jumlah hadisnya sebanyak 4.000 buah. Kemudian Kitab Sunan Ad-Darimi. Dalam menyusun kitab, Ad-Darimi tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak jalur sanad, tetapi ia berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas. Dalam suatu bab, ia hanya mengemukakan satu hadis atau 2 hadis atau 3 hadis saja. Sangat jarang sekali dijumpai dalam suatu bab di dalamnya terdapat lebih dari 3 buah hadis. Ad-Darimi menyusun kitab ini sebagaimana yang dipergunakan oleh penyusun kitab-kitab fikih, sehingga karenanya tidak bisa dihindari adanya pengulangan dalam penyebutan hadis. Kitab Sunan Ad-Darimi menempati posisi yang tinggi di kalangan ulama hadis. Hal ini disebabkan karena keimanan penulisnya dan kemampuan hafalannya, keluasan pengetahuan serta ketinggian tabaqatnya yang melebihi Imam Muslim dan penyusun kitab sunan lainnya. Selanjutnya, Kitab Al-Muwatta. Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau abwab fiqhiyah dengan mencantumkan hadis marfu atau berasal dari Nabi, mauquf berasal dari sahabat, dan maqtu berasal dari tabi'in. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa penseleksian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, ijma' ahli Madinah, dan pendapat Imam Malik sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu Kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Al-Musnad, karya Imam Ahmad bin Hambal, dari segi kuantitas hadis dan ketinggian susunan tata kalimat matanya tidak tertandingi oleh kitab bentuk musnad manapun. Penyajian hadis dalam Al-Musnad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang bertindak sebagai perawi utama. Itulah pemaparan dari saya mengenai persamaan dan perbedaan dari Kutubun At-Tis'ah. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.